Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stabil, salam selaras, salam setengah teh keretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mendiskusikan salah satu hal yang wajib pada senapan angin, yaitu power. Kadang-kadang ada beberapa sahabat yang mengeluh pada saya atau curhat lah, bang, kok power saya tambah menurun. Saya tanyakan ciri-cirinya apa. Ya karena ketika menembak targetnya nggak pernah tumbang bang, tapi saat tes akurasi kepada satu bidikan, satu bidikan itu nete bang, tapi ketika sudah menembak target, menembak buruan, itu nggak pernah tumbang buruannya. Oke sahabat, hal itu bisa saja bukan dikarenakan powernya sahabat, tapi karena memang target bidikan kita ataupun bidikan kita itu tidak menyentuh titik vital. Titik vital ini sahabat pada target buruan itu adalah dari dada ke atas. Kalau dada ke bawah ini sahabat masih kabur, dia dada ke atas. Kalau kita hantam bagian di sini, target pasti langsung tumbang bergelepar-gelepar. Kalau dari bawah sini, dari dada, itu pasti targetnya masih kabur, kabur langsung tumbang mati. Karena jantung yang kena kebanyakan. Kemudian kalau umpamanya ke bawah sini, wah masih kabur sahabat. Kadang-kadang matinya masih lama gitu. Oke. Lalu tapi pertanyaan kita sekarang, diskusi kita sekarang adalah bagaimana sih cara kita mengetahui power kita lemah atau tidak? Maka sekarang saya akan jelaskan bagaimana caranya Sniper Ngesot mengetahui power senapannya apakah sudah cukup untuk menumbangkan buruan atau tidak. Saya akan memberikan sebuah tips bagaimana kita mengecek power senapan kita tanpa menggunakan kronometer. Tapi yang jelas saya tidak akan menjelaskan berapa laju FPS-nya, bukan, tapi sekedar mengetahui apakah powernya sudah cukup atau tidak, powernya sudah besar atau tidak pada sebuah unit. Oke, kita langsung bahas. Baik, cara pertama yaitu hanya menggunakan pendengaran kita sahabat. Cara pertama adalah untuk mengetahui power ini sudah cukup atau tidak dengan cara mendengarkan bunyi ledakannya sahabat. Kita buka peredamnya, kemudian kita dengarkan, kita pompa sesuai dengan keinginan kita ataupun setel PCP kita dengan setelan hammer ataupun setelan regulator sesuai dengan keinginan kita. Berapa tekanan angin yang dibutuhkan, kalau klik ya cukup dipompa berapa pompa yang kita inginkan, 5, 6 atau berapa. Kalau PCP bisa di setel powernya di sini. Kemudian kita dengarkan bunyinya. Kalau nyaring berarti powernya sudah kuat sahabat. Kenapa? Kalau nyaring berarti angin yang keluar dari dalam tabung itu besar. Kalau anginnya tidak nyaring berarti angin yang keluar di ujung laras ini sedikit. Semakin nyaring bunyi senapannya, letusannya, itu berarti powernya semakin besar. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah, bang, peredamnya ini nggak bisa dibuka bang, karena memang peredamnya ini sudah setelan, kalau dibuka nanti ngacak. Oke, langkah kedua yang paling mudah adalah kalau umpamanya dibuka, lihat suaranya nanti takut dimarahi tetangga atau apapun, maka langkah kedua kita letakkan sebuah target di jarak sekitar 20 meter ataupun 10 meter ataupun ya jangan terlalu jauh-jauh lah, jangan sampai di atas 30 meter, minimal di bawah 20 meter. Kemudian kita bidik target itu. Kalau bunyi letusan senapan dengan
sampainya mimis ke titik target itu jedanya itu hanya sebentar, dedar umpamanya dari letusan senapan ke titik target cepat nyampe nya, berarti powernya sudah kuat. Tapi kalau umpamanya letusannya itu agak jauh jedanya, bunyi dari senapan itu dor umpamanya kena ke target, berarti powernya itu kurang. Tapi jangan terlalu jauh nanti akan kesulitan juga melihat powernya. Dekat aja sekitar 20 meter ke bawah lah targetnya itu yang kita bidik. Kemudian kita dengarkan jatuhan mimisnya itu apakah bersamaan dengan letusan senapan, apalagi bersamaan dedek umpamanya. Itu lebih mantap itu powernya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah ketika Anda di hutan, penasaran ini targetnya, ini mimisnya ini kuat atau tidak, powernya ini kuat atau tidak, maka caranya sahabat yaitu dengan cara menembak ke ririmbunan pohon. Menembak ke ririmbunan pohon, kemudian kita dengarkan juga ketika mimis yang menyentuh dedaunan itu bisa menerobos beberapa lapis, umpamanya, berarti powernya kuat. Tapi kalau umpamanya hanya menembus sekian lapis, cuma sedikit, berarti powernya sudah nggak kuat, dikarenakan mimis yang menyentuh dedaunan itu sudah akan melemah, dikarenakan ada hambatan daun. Satu daun sudah melemah, satu daun sudah melemah, satu daun tambah melemah. Tapi kalau umpamanya masih kuat semuanya, berarti powernya masih kuat gitu. Jangan merasa bahwa power itu lemah dikarenakan target itu nggak tumbang. Bisa saja dikarenakan memang titik vitalnya nggak kena, sehingga target masih sempat kabur gitu. Lalu gimana Bang cara mengatasi power lemah? Ya, power senapan yang lemah itu faktornya pasti ada di tekanan angin dan juga jalur angin sampai ke laras. Tekanan angin yang dimaksud adalah kalau PCP umpamanya ya, tentu saja ada manometernya untuk melihat tekanan anginnya atau regulatornya untuk melihat tekanan anginnya. Kalau uklik ya berapa kali pompa yang dibutuhkan untuk mengisi tabung. Karena kayak gini sahabat, ada tabung tune up. Tabung tune up itu dipompa sedikit sudah bisa menekan angin sangat kuat. Kalau tabung bore up yang besar maka tidak bisa dipompa sedikit. Angin yang masuk ke dalam tabung memang banyak, namun tekannya kecil, sehingga kalau tabung bore up butuh pompa yang sedikit lebih banyak untuk menghasilkan tekanan angin karena tabungnya semakin besar gitu. Kemudian salah satu contoh umpamanya seperti halnya uklik, berapa kali pompa untuk menghasilkan ledakan? Cukup 2 kali 3 kali pompa. Kenapa? Karena tabungnya kecil. 3 kali pompa sudah bisa menghasilkan ledakan. Kalau PCP sahabat tidak bisa hanya sekedar 1-2 kali pompa, pompanya semakin banyak. Kenapa? Karena tabungnya semakin besar untuk menghasilkan sebuah kompresi angin. Jadi tekanan angin dalam tabung juga harus kuat. Yang pertama untuk menghasilkan sebuah power. Yang kedua adalah jalur angin. Dari tabung menuju ke laras pasti membutuhkan beberapa jalur. Kalau pada uklik ada jalur aspentil sampai ke laras. Kalau pada PCP ada jalur ya sama lah seperti halnya aspal, melewati aspal, kemudian kemana, tidak boleh ada kebocoran satupun. Dalam tabung juga tidak boleh ada kebocoran, dalam jalur angin juga tidak boleh terjadi sebuah kebocoran. Kebocoran biasanya dari tabung. Kalau tabungnya itu nggak bocor, maka kebocoran yang bisa kita perhatikan itu adalah di aspentil, di transfer angin, dan juga di grendel. Bisa saja bocornya di sana. Dan selanjutnya di tepi laras, di perkat laras itu bisa terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran, angin tidak maksimal masuk ke laras, tentu saja
powernya tambah menurun. Itu jadi itu 3 cara untuk mengetahui power senapan kita tanpa menggunakan kronometer, tapi tidak untuk mengetahui berapa FPS-nya, tapi sekedar mengetahui power ini sudah cukup untuk menghasilkan, untuk menumbangkan buruan atau tidak. Oke, itu saja diskusi santai kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.